Halo, salam sehat selalu. Masih di pelajaran Bahasa Indonesia. Pada kesempatan kali ini, di video ini, saya akan membahas tentang materi lain, ya, khususnya berkaitan dengan kelas 12, dan juga tidak kalah menariknya dengan materi-materi sebelumnya. Nah, seperti biasa, video yang saya buat ini tidak terlalu panjang. Nah, tujuannya apa? Supaya lebih mudah dipahami dan juga lebih jelas jika ada sesuatu yang ingin ditanyakan atau dikomentari. Ya. Jadi sebelum mulai pembelajaran, absen dulu di kolom komentar, kemudian jangan lupa like videonya, kemudian bisa juga di-share kepada yang lain supaya materi atau ilmu ini juga bisa dibagikan kepada yang lain. Ya, tidak usah berlama-lama, ya. Langsung saja kita mulai materi hari ini. Ini ya, pada kesempatan ini kita sudah masuki bab baru, yaitu bab 2 tentang menikmati cerita sejarah. Ya, tentang menikmati cerita sejarah. Nah, kalau kalian pernah mendengar, Anda pernah mendengar ada ungkapan jas merah. Jas merah ialah kepanjangan dari jangan sekali-kali melupakan sejarah. Ya. Nah, pada kesempatan ini atau pada bab ini, secara garis besar ada beberapa hal yang akan dibahas di dalamnya. Nah, kalau sesuai dengan buku kelas 12 SMA SMK, itu ada 4 hal yang nantinya akan dibahas. 4 hal itu mulai dari A sampai D. Jadi mulai dari informasi, terus mengonstruksi sampai menulis novel sejarah pribadi. Ya. Nah, kenapa yang di sini yang saya tuliskan 5? Nah, yang di sini yang saya tuliskan 5 itu nanti akan menjadi dasar. Jadi saat ini yang saya berikan adalah tentang pengertian ciri-ciri dari cerita atau novel sejarah itu sendiri. Jadi dasarnya akan saya berikan dulu, kemudian nanti baru selanjutnya tentang informasi penting sampai pada akhirnya menulis tentang novel sejarah pribadimu. Ya. Jadi secara khusus ini yang akan dibahas, tapi ini tidak ada di buku sebenarnya. Jadi hanya sebagai pengetahuan dasar saja supaya nanti kalau membahas bagian-bagian berikutnya kalian sudah mengerti atau kalian sudah memiliki gambaran tentang apa itu cerita sejarah. Ya. Nah, sekarang mari kita lihat ya, apa itu sejarah, apa itu cerita sejarah atau novel sejarah, dan apa saja ciri dan novel dari cerita sejarah itu sendiri. Ya, kita mulai dari pengertiannya. Nah, dari pengertian yang perlu digarisbawahi adalah teks cerita sejarah mengandung unsur sejarah dan juga sifatnya rekaan. Ya, teks cerita sejarah adalah naskah cerita atau narasi rekaan yang mengandung unsur-unsur sejarah. Ya, rekaan itu apa? Rekaan itu adalah karangan. Jadi walaupun sejarah itu sifatnya ilmu, tapi juga bisa ditambahkan dengan karangan. Nah, kemudian juga mengandung unsur-unsur sejarah. Nah, unsur-unsur sejarah apa saja? Unsur-unsur sejarah itu ada manusia, kemudian ada ruang, dan juga ada waktu. Manusia sebagai pelaku sejarahnya, ruang sebagai tempatnya, kemudian waktunya. Waktunya tentu karena ini sifatnya sejarah, ya, karena ini sifatnya sejarah, jadi waktunya jelas masa lalu, nggak mungkin sejarah itu di masa depan. Nah, kemudian cerita sejarah sering dituliskan dalam suatu karya sastra, yakni novel. Ya, jadi cerita sejarah yang dituliskan dalam novel ini harus kalian bedakan antara sejarah dengan cerita sejarah. Kalau sejarah itu beda lagi. Sejarah itu tidak boleh kamu tambahkan dengan rekaan-rekaan. Ya.
Kalau di sini tadi karena sifatnya rekaan, berarti ceritanya bisa ditambahkan dengan kata-kata kiasan. Ya, yang penting unsur sejarahnya yang tidak boleh diubah. Jadi unsur sejarahnya yang tidak boleh diubah. Misalnya saja ingin menceritakan tentang Soekarno, ya. Jadi presiden pertama RI itu pernah dibuang di Nusa Tenggara Barat kalau tidak salah. Nah, itu bisa kamu kalau dituliskan dalam cerita sejarah, bisa kamu tambahkan berbagai hal. Misalnya saja dengan sangat sedih Bapak Soekarno akhirnya menerima sanksi untuk dikucilkan di Nusa Tenggara Barat karena pemberontakan, karena dianggap pemberontakan misalnya, ya. Atau misalnya lagi Pak Soekarno tinggal di sebuah desa yang indah dan mengagumkan serta banyak unsur-unsur alam yang indah di sana. Itu bisa ditambahkan dalam cerita sejarah. Tapi kalau di sejarah sendiri itu tidak boleh ditambahkan. Jadi kalau di sejarah ya identitas waktu, identitas tempatnya tidak boleh ditambahkan yang lain-lainnya. Tidak usah kamu menambahkan indah bagaikan bunga yang sedang mekar atau yang lainnya, ya. Jadi kalau di cerita sejarah itu boleh, tapi kalau di sejarah itu tidak boleh. Kalau di sejarah ya kamu hanya menuliskan kapan dibuang ke sana, kemudian tahun berapa sampai tahun berapa Insinyur Soekarno di sana, dan seterusnya, ya. Jadi itu kalau di sejarah. Nah, kemudian novel sejarah adalah novel yang menceritakan fakta kejadian masa lalu yang menjadi asal-usul atau latar belakang terjadinya sesuatu yang memiliki nilai sejarah. Ya. Jadi menceritakan asal-usul tentang terjadinya sesuatu atau menceritakan latar belakang yang memiliki nilai sejarah. Nah, maksudnya memiliki nilai sejarah yaitu mempunyai jasa bagi perkembangan suatu daerah atau yang lainnya yang dipublikasikan atau dibuat untuk dibaca semua orang. Ya. Jadi tidak semua cerita sejarah bisa dipublikasikan. Ya, jadi kalau misalnya tadi tentang novel sejarah Insinyur Soekarno, ya jelas itu bisa dipublikasikan karena memang tokoh penting atau tokoh penting yang lain. Tetapi kalau misalnya kalian atau Anda ingin membuat atau menuliskan sejarah pribadi kalian sendiri, itu tetap boleh, tetap bisa dibuat, tapi tentunya ya nanti itu akan hanya bisa dinikmati oleh kalangan sendiri, bisa dinikmati oleh kamu sendiri atau oleh keluargamu. Jadi belum bisa dipublikasikan, karena kalau dipublikasikan nanti orang bertanya, loh ini siapa? Karena nggak tahu, ya. Kalau belum tahu kemudian kamu publikasikan, orang pasti akan bertanya, loh ini siapa kok dipublikasikan? Jasanya apa? Pasti akan bertanya-tanya seperti itu. Ya. Jadi tetap walaupun ini cerita karena cerita sejarah, jadi tetap ada fakta yang dicantumkan. Ya, intinya malah ada di faktanya. Jadi untuk ceritanya itu hanya ditambah-tambahkan supaya lebih indah. Ya, kalau kalian membaca sejarah murni itu kan biasanya tidak ada tambahan-tambahan kata kiasan atau kalimat-kalimat yang indah-indah, ya. Jadi seperti itu. Nah, selanjutnya tentang ciri-ciri, ya. Ciri-ciri novel sejarah itu yang pertama berlatar waktu dan tempat pada masa lalu. Jelas sejarah itu berhubungan dengan masa lalu. Kemudian menceritakan kisah yang terjadi pada masa lalu. Nah, ini bentuknya karya sastra nih ya, karena di sini ada novelnya, novel sejarah. Jadi bentuknya adalah karya sastra. Kemudian menggunakan narasi dan dialog dalam penulisannya. Ya.
Ada narasi, ada dialog. Narasi itu berarti teks panjang, kalau dialog itu berarti ada percakapannya. Kemudian sering menggunakan konjungsi temporal. Konjungsi temporal apa? Semoga masih ingat ya. Konjungsi temporal berarti konjungsi yang berkaitan dengan waktu. Jadi hubungan waktu. Kemudian disajikan secara kronologis atau urutan peristiwa atau urutan kejadian ya. Fungsinya konjungsi temporal tadi untuk mengurutkan waktu atau peristiwa atau kejadian. Ya. Jadi kalau dilihat dari ciri-ciri yang ada, sebenarnya beberapa bagian sudah pernah disinggung. Ya. Ini misalnya tadi ya, konjungsi temporal itu sudah pernah disinggung, kemudian menyajikan secara kronologis itu bagaimana, itu sudah pernah disinggung. Nah, kemudian pada bagian novel sejarah ini yang akan dibahas adalah sejarah yang ternyata bisa dikaitkan dengan karya sastra. Jadi sejarah itu sebenarnya bisa dikaitkan dengan karya sastra. Nah, tentu saja seperti yang tadi ya sudah saya bilang, tetap yang tidak boleh ditambahkan atau diganti bahasanya adalah bagian sejarah dari yang diceritakan. Ya, jadi misalnya saja dari tanggal lahirnya tidak boleh diubah-ubah. Misalnya tempat kejadiannya juga tidak boleh diubah-ubah. Kalau misalnya tempat kejadiannya ada di Tegal, atau kalian tahu persisnya malahan, misalnya Tegal Barat atau mana, ya sudah, berarti dituliskan sesuai dengan apa yang ada, tidak ditambah-tambahkan. Ya, jadi itu tentang pengertian dan ciri-ciri dari teks cerita sejarah. Nah, kemudian jika ada pertanyaan, silahkan bertanya di kolom komentar. Tentunya pada saat yang tepat supaya bisa langsung saya balas. Tapi kalau misalnya muncul pertanyaannya di kemudian hari, ya semoga masih bisa terbaca, masih sempat saya baca. Jadi bisa saya balas juga di kolom komentar. Ya, jadi sekian dulu penjelasan mengenai teks cerita sejarah bagian awal ini. Semoga ini bisa menjadi dasar untuk kemudian nanti di pembahasan-pembahasan teks cerita sejarah berikutnya kalian sudah tidak asing lagi dengan yang namanya teks cerita sejarah. Dan tak pernah lupa, selalu saya ingatkan, kita masih sedang dalam masa pandemi. Ya, kalau kalian mendengarkan berita sudah banyak korban dari kejadian ini. Jadi mari kita ikuti anjuran pemerintah dengan selalu melihat dan mencermati lingkungan sekitar, ya, dan juga mengetahui hal-hal penting selama dalam masa pandemi. Misalnya saja sering cuci tangan pakai sabun, kemudian tetap tinggal di dalam rumah, kemudian jaga jarak dan hindari kerumunan. Ini kalau kamu berada di luar rumah. Kemudian tidak usah berjabat tangan dengan yang lain dan selalu pakai masker bila sakit atau harus berada di tempat umum. Ya, kalau kalian mendengar berita saat ini orang yang terpapar itu setiap harinya bahkan bisa tembus sampai 4.000 orang. Jadi jagalah diri Anda, jagalah keluarga Anda, dan juga mari kita jaga bersama-sama orang lain. Tidak usah keluar rumah kalau itu memang benar-benar tidak penting dan tidak mengharuskan. Dan jangan sampai karena kelalaian dan selalu mengabaikan masalah ini, masalah COVID ini, ada penyesalan setelahnya. Ya, jadi nggak usah coba-coba. Mari kita saling jaga, mari kita saling dukung, dan mari kita lawan corona bersama-sama. Ya. Jangan lupa selalu pakai masker saat bertemu orang lain dan juga saat keluar rumah. Ya. Terima kasih. Jangan lupa pakai masker.